Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Free Konsultasi bareng Mas Ari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom komentar di YouTube. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Taki Elektronik. Maaf Gan, tolong dong bikinin video cara pasang reverb di ampli Toa yang detail, soalnya saya nggak tahu nih. Makasih Gan. Oke, ini akan saya coba cari pertanyaan yang serupa dari Abu Maskun. Mas, untuk modifikasi amplifier Toa dengan efek reverb itu jelasnya bagaimana? Terus, maaf Gan, tolong dong bikinin video cara pasang reverb di ampli Toa yang detail, soalnya saya nggak tahu nih. Ini kayak yang tadi ya. Iya nih. Dan masih banyak lagi pertanyaan tentang modifikasi amplifier Toa biar ada reverbnya, biar ada efek gemanya atau echonya gitu ya. Padahal reverb itu bukan echo aslinya. Ini mungkin karena teman-teman banyak yang penasaran dengan video saya sebelumnya di mana saya modifikasi amplifier Toa dengan menggunakan kit efek reverb. Dan untuk modifikasi itu sebetulnya tidak bisa dilakukan kalau teman-teman tidak bisa mengetahui jalur PCB. Jadi di sini saya akan berikan solusi yang lebih gampang untuk teman-teman. Kita gunakan ini. Kita gunakan alat namanya XOX. Ini adalah bisa jadi sound card, bisa jadi untuk kita nyanyi semulean di HP, bisa juga untuk merekam, bisa juga merekam ke komputer, bisa juga untuk kita jadikan efek reverb di amplifier Toa. Dan dengan alat ini bisa lebih mudah daripada teman-teman bongkar amplifier terus kemudian teman-teman mutus jalur PCB, kemudian memisahkan mana yang input output sendiri. Itu kemungkinan akan sulit dilakukan oleh pemula ataupun yang sudah sering main elektronik, pasti bingung karena tidak tahu skema amplifier Toa. Jadi teman-teman perlu eksperimen yang cukup lama untuk bisa membongkar amplifier itu. Ini adalah solusi alternatif yang teman-teman bisa langsung instan gunakan. Teman-teman bisa pakai XOX KX108. Terus harganya berapa? Biasanya kan teman-teman nanya gitu ya. Ini dulu saya beli 600 ribuan. Coba sekarang 680.000. Saat video ini dibuat, ini saya cek sekarang harganya sudah jadi 680.000. Ya mudah-mudahan nggak terlalu jauh ya. Ya dulu ya segitu sih, 600, lebih murah sedikit, 600 ribuan. Teman-teman sudah bisa gunakan XOX ini untuk memasang reverb. Di sini bisa juga nanti teman-teman merekam langsung ke dalam HP juga bisa. Misalkan ada pengajian dari Habib, teman-teman mau rekam langsung ke HP dengan XOX ini bisa. Atau teman-teman rekam ke komputer, atau teman-teman gunakan ini untuk kegiatan 17-an, misalkan untuk karaoke, ini juga bisa XOX ini. Ini mungkin solusi alternatif saya yang paling mudah teman-teman bisa implementasikan di amplifier Toa. Di sini saya sudah siapkan 2 buah amplifier yang tipe kecil ZA230 30 watt. Kemudian yang di sini yang besar ZA2060, ini sama sih pemasangannya untuk 2030, 2060, 2120, 2240 sama. Ini barangnya sama yang bawah ini. Langsung aja kita masuk caranya berikut ini. Untuk percobaan ini teman-teman harus siapkan dulu XOX-nya. Bentuknya seperti ini, dia punya beberapa knob, potensio untuk earphone, untuk musik, kemudian untuk audience. Nanti kita akan coba-coba. Ini sih biasanya di setting volume mentok aja nggak masalah sih. Ini semuanya di setting volume mentok. Untuk earphone nanti yang kita setting yang earphone-nya ini. Kemudian ada volume mikrofon, kemudian ada
treble untuk cheese-nya, suara cheese-nya. Ini untuk bassnya. Jadi kalau teman-teman ingin tambah cheese lagi, ini bisa teman-teman mainkan. Kemudian di sisi input dia ada input untuk mic besar, kemudian ada untuk mic kecil, jack yang kecil, kemudian ada untuk mic condenser ya, clip on mic seperti Deluxe, kemudian BM 8000, BM 800, 700 bisa masuk sini. Kemudian ini untuk mic biasa, mic standar masuknya di mic 2 ini. Kemudian nanti ada headphone dan line out, ini sama. Misalkan teman-teman pengen dengarkan pakai headset, yang satunya masuk ke amplifier toa, ini bisa. Ini untuk monitor. Kemudian di sisi satunya ada lubang untuk USB, nanti power supply-nya masuk ke sini, lubang USB ini. Kemudian ada XMPI, ini kalau kita sambungkan ke perangkat audio lainnya, ini tidak kita gunakan. Kemudian phone atau tablet, ini kita sambungkan ke HP kalau teman-teman mau merekam suara dari XOX ini langsung ke HP. Ini teman-teman perlu untuk siapkan. Kemudian siapkan kabel USB-nya. Ini kabel USB printer biasa. Ini untuk kita sambungkan ke komputer bisa, atau teman-teman bisa gunakan charger HP. Ini kita sambung ke sini. Ini untuk menyalakan ataupun sekaligus kita sambungkan ke laptop. Ini sambung ke laptop, teman-teman sudah bisa menyalakan XOX ini. Atau teman-teman bisa gunakan adaptor seperti ini. Teman-teman sambung. Kalau teman-teman tidak ada adaptor, boleh gunakan colokan listrik yang ada lubang USB-nya. Yang penting teman-teman ketemu lubang USB, dia bisa disambung ke sini. Dan untuk kualitas yang jernih, gunakan charger HP yang original, yang bagus, nanti hasil suaranya juga jernih. Kalau teman-teman sambung SOS ini terus terdengar suara itu berarti sumber tegangannya atau power supply-nya itu tidak bersih. Ya, kuncinya di sini. Bersih atau tidaknya tergantung dari charger atau power supply yang teman-teman gunakan. Kemudian kabel yang perlu teman-teman untuk beli adalah kabel ini. Ini murah kok, di toko-toko listrik atau toko elektronik pasti ada. Kabel RCA seperti ini ke 2,5 mm jack stereo seperti ini ya. Jack kecil yang biasanya untuk HP sama jack RCA. Ini nanti kita sambungkan ke amplifier, ini kita sambungkan ke sini. Line out ya, kita sambungkan ke line out. Seperti ini. Nanti yang kabel merah putihnya ini kita sambung ke amplifier toa yang ada di sini. Tentu saja teman-teman butuh mikrofon untuk nyoba ya, pakai mikrofon apa aja. Di sini saya gunakan mikrofon Behringer Ultra Voice. Kemudian tentu kita butuh kabel mic ya, kabel mic seperti ini biasa. Ini kita sambungkan ke lubang mic di XOX yang besar ya, ini kita sambungkan. Kemudian nanti teman-teman nyalakan terus tes, pegang-pegang kabelnya. Kalau ada noise, dengung atau apa, berarti kabelnya jelek. Tapi kalau dipegang-pegang ya, sini-sini dipegang-pegang, tidak ada masalah, tidak ada dengung atau apa, berarti kabelnya bagus. Ini untuk ngecek kabel mic. Langkah berikutnya, sekarang kita sambungkan kabel merah putih tadi ke aux-nya amplifier. Yang pertama kita gunakan amplifier ZA230 yang kecil. Dia cuma punya satu aux kayak gini.
Ini kita sambung. Ini bebas aja sih, mau yang merah atas mau yang merah bawah, karena amplifier ini kan mono ya, teman-teman bolak-balik nggak masalah. Sudah tersambung, tinggal diatur volumenya. Nah, kalau di amplifier yang besar bagaimana? Kalau di amplifier yang besar kan dia ada 3 kayak gini ya, ada rec out, ada aux 1, aux 2. Rec out ini keluar, bukan untuk masuk, yang untuk masuk yang ini. Jadi peralatan audio lain kalau mau dimasukin ke sini, DVD masuk ke sini, nanti XOX bisa masuk ke sini, atau XOX di sini, DVD atau MP3 player di sini. Ini tinggal kita sambung aja ke sini. Gampang banget. Kalau sudah kesambung, tinggal kita putar volume yang ada di depan. Tinggal kita putar volume aux ini sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan jam 12 suaranya sudah enak, ya udah, atau masih kurang tambahin, mau di fullin juga nggak masalah. Intinya teman-teman perhatikan suaranya itu pecah, kalau nggak pecah ya teman-teman tambahin boleh, kalau pecah ya turunin. Patokannya gitu ya, karena setiap instalasi itu beda, karakteristik, jadi teman-teman harus rasakan sendiri. Kemudian untuk knob yang lain gimana? Kalau ini kosong nggak dicolokin apa-apa ya dinolin untuk mengurangi noise. Tapi kalau mic 1 ini dipakai ya diputar sesuai dengan gain yang diinginkan. Kemudian bass treble gimana? Bass treble biasanya di posisi jam 12 dulu, nanti kalau kurang treble tambahin, kalau kurang bass tambahin. Patokannya sampai mana? Patokannya sampai suaranya terdengar pecah, langsung turunin lagi. Misalkan bassnya kegedean, ada brek-brek gitu ya, ini kecilin. Makanya harus ada 2 orang di luar untuk menjaga atau menginformasikan, oh suaranya pecah, turunin gitu. Untuk amplifier yang besar gimana? Sama aja. Teman-teman pakai yang mana tadi yang dicolokin di belakang? Misalkan teman-teman coloknya ke aux 1. Aux 1 ini yang kita putar. Ya, boleh mentok, boleh jam 3 atau jam segini. Tergantung kebutuhan ya. Misalkan dicoba di jam 12 dulu, masih kurang tambahin boleh. Masih kurang mentokin boleh. Yang penting suara. Ya, yang penting suaranya tidak pecah. Itu settingan yang pas. Untuk bass dan treble gimana? Bass dan treble di posisi jam 12. Kalau amplifier yang gede ini kan kalau di posisi jam 12 dia ada batasnya gitu kan. Teman-teman bisa rasain kalau diputar ini nyampe jam 12 dia tek gitu. Berhenti. Ya, dia berhenti sendiri di jam 12. Tek. Nah, berhenti tuh. Posisikan di titik itu, titik tengahnya dia. Ya, itu tadi cara pasangnya. Sekarang kita pasang beneran dan kita coba dengerin suaranya kayak apa ya. Kita pasang di colokan listrik sampai dia nyala kayak gini. Ini belum saya pasang mic. Jadi kalau kabel ini dipegang, belum dipasang mic berdengung atau gimana gitu, berarti kabelnya jelek. Ini cara praktis untuk mengecek kabel mikrofon, kualitasnya bagus atau jelek. Kemudian kita pasang tentunya mikrofonnya ya. Kita pasang mikrofon, cekrok. Dan kita putar volumenya. Oke, sekarang ini sudah tersambung ke mikrofon. Tes. Ya, seperti ini. Mikrofon ini akan saya matikan. Sekarang teman-teman mendengarkan suara saya dari XOX. Ini kesambung ke sound systemnya, kemudian mikrofonnya kesambung di XOX-nya seperti ini, ya.
Ini belum pakai efek di posisi warna hijau, dia belum pakai efek di posisi warna hijau. Ini masih warna hijau. Kemudian untuk mengetahui kabel mic bagus atau tidak, ini dicabut. Kalau tidak ada noise atau dengung atau apapun, nggak ada suara apapun, kabelnya bagus. Kemudian mikrofonnya juga sama. Kalau kita lagi nggak pegang nih, dengan lagi pegang itu ada suara yang berbeda ya. Lagi pegang dengan tidak lagi pegang, maka mic-nya jelek. Jadi kalau dipegang mungkin anteng, nggak dipegang atau sebaliknya, berarti mikrofonnya jelek, ada yang bocor gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian XOX ini untuk di setting biar keluar suara reverbnya. Ini gimana ya biar enak ya. Oke, udah saya setup pakai stand mic biar gampang. Bikin video kayak gini tuh susah banget teman-teman, repot. Makanya kalau ada yang dislike sama ngata-ngatain tuh kayaknya sedih banget ya, nolongso. Walah, yo kayak gini aja kok. Sampai dikata-katain. Oke, kita masuk ke settingan di XOX-nya. Yang perlu teman-teman untuk ketahui, XOX ini kalau nyala dia warnanya langsung biru, kayak gini, yang artinya dia sudah ke efek. Ini saya posisikan ke warna hijau biar nggak ada efeknya, biar teman-teman jelas menangkap suara saya. Jadi pada saat dinyalain dia otomatis ada efeknya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi nggak perlu nyeting-nyeting lagi pas dinyalain. Misalkan ruangan amplifiernya ada di dalam ruangan khusus yang dikunci gitu ya. Udah dinyalain udah ada efek reverbnya. Kemudian untuk settingan ini kan ada earphone volume, musik volume. Ini yang diputar yang mana? Ini kalau nggak dipakai untuk ini ya, musik volume dan audience volume. Ini kalau nggak dipakai untuk nyanyi, ini boleh dinolin, dimentokin ke posisi jam 7.2 ini. Kalau dipakai buat nyanyi, misalkan HP sebagai musiknya ya, sumber musik, ini baru diputar 2 ini. Kemudian yang berfungsi cuma ini ke amplifier toa itu, earphone volume. Ini volume master dari XOX ini. Jadi kalau earphone volume ini saya putar, nanti suara saya jadi tambah kencang. Tes 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 ya. Kalau pecah teman-teman turunin lah, jangan sampai pecah ya. Tadi kira-kira di jam segini ya, jam 11 atau jam 12. Ini bebas sih, nggak harus jam segini juga. Cuman tambah full, tambah noise dia. Sekarang kita balik sisi satunya. Sisi satunya dia ada volume, bass, dan treble. Ini untuk ngatur mic volume mic. Cuman nanti semua mic yang kesambung ke sini ini volumenya naik semua. Jadi kalau teman-teman gunakan lebih dari satu mikrofon, nanti ngaturnya dia cuma ada satu knob doang, satu volume. Ini kalau dikecilin, tes. Salah ya. Ini kalau dikecilin, tes. Kalau digedein, tes. Ini mentok segini. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Boleh dimentokin, boleh dikurangin dikit lah, biar suaranya nggak terlalu pecah. Kemudian untuk bass treble-nya teman-teman bisa tambahkan
Ini bass. Ini kalau digedein bassnya kayak gini. Ini kalau bassnya dikecilin kayak gini. Ini saya setting di jam 12. Kalau masih kurang bass tambahin boleh. Ya. Tapi jangan terlalu gede. Jangan terlalu gede bassnya sampai kayak gini. Break nanti. Speaker corongnya. Bassnya kecil aja lah. Jam 12 cukup. Kemudian treble. Ini kalau treble-nya saya kurangi. Ini kalau treble-nya saya tambah lagi suaranya menjadi tambah cis ya. Ini kalau treble-nya dikurangi, ini kalau ditambah. Ini tergantung teman-teman nanti di setting di jam berapa. Settingnya cukup sekali aja. Nanti kalau udah oke ya udah itu dipakai selamanya. Ya. Misalkan teman-teman suka yang ngecis gitu, tambahin dikit gak apa-apa. Segini. Ini nggak ada patokannya sih. Tergantung dari telinga kita. Sekarang kita akan simulasikan suaranya. Jadi di sini ada 2 buah tombol ya. Ini nanti untuk merubah-rubah mode. Dia ada 4 mode. Dan kalau teman-teman misalkan mau testing, teman-teman bisa gunakan headset. Kayak gini. Terus kita pasang di HP. Nah, di sini kan ada HP ya. Ini kita colokin. Nah, ini kita bisa mendengarkan suara kita sendiri untuk monitor. Untuk monitor. Di sini. Terus ini kalau modenya saya rubah. Mode ini. Tes 1 2 dicoba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di mode ini ada beberapa jenis ya. Teman-teman kalau mau mengecilkan efeknya, membesarkan, yang ditekan yang ini. Tes 1 tuh berubah dia. Tes 1 berubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tes 1. Jadi nanti indikatornya, lampunya ini berwarnanya berubah. Ya, lampu kotaknya ini berubah sesuai dengan mode yang kita pilih. Tuh berubah. Tes 1. Tes 1. Tes 1. Tes 1. Ini efeknya kecil aja dia. Mungkin bisa dipakai untuk ceramah. Tes 1. Tes 1. Nah, ini agak jauh. Tes 1. Tes 1. Tes 1 2 3. Dicoba tes 1 2 3. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali ya modenya dan teman-teman bisa explore sendiri. Sekarang saya rubah ke warna merah. Ini warna merah. Tes 1. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2 3. Jadi yang merah ini biasanya digunakan oleh MC. Mode MC ya, merah ini mode MC. Jadi bisa untuk tuh ada tulisannya ya. RD, red atau merah ini untuk MC. Biasanya untuk MC panggung dangdut gitu. Kita sambut. Nah, kayak gitu-gitulah. Teman-teman masih bisa rubah-rubah dari sini. Tes 1, tes 1, tes 1, tes 1. Ada banyak mode yang warna merah.
bisa diatur besar kecilnya. Yang warna putih nggak ada suaranya, jadi teman-teman, yang warna putih itu khusus untuk rekaman di komputer. Biasanya untuk rekaman musik itu pakai warna putih untuk sinkronisasi suara dengan hasil outputnya. Itu tidak berlaku di sini. Jadi yang teman-teman bisa pakai warna hijau ini untuk mode tanpa efek. Atau di sini ada tulisannya chat untuk ngobrol ya. Untuk kayak gini, ini kita pakai mode warna hijau. Sekarang kita simulasikan mikrofon ini untuk mode imam ya. Misalkan untuk mode imam. Tes 1, tes 1, tes 1 2, tes 1 2, tes 1, tes 1, tes 1, tes 1 2, tes 1 2, dicoba tes 1 2 3, tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2. Misalkan kita pakai warna ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tes 1 2 3. Tes 1 2. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa explore sendiri. Tes 1 2, tes 1 2. Modenya banyak. Sekarang warna merah. Tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2 3, dicoba tes 1 2. Tes 1 2. Biasanya untuk ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini untuk ceramah kayaknya oke juga ya. Tes. Teman-teman bisa explore ya. Untuk azan bisa mode merah, bisa mode biru. Ini suka-suka sih. Saya nggak ada preferensi, teman-teman tinggal pilih aja. Misalkan untuk azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Oke, itu tadi simulasi kita pakai XOX untuk digunakan di masjid, untuk digunakan di amplifier toa. Jadi teman-teman nggak perlu bongkar, ngoprek sendiri, teman-teman bisa gunakan ini saja. Jadi seperti itu uji coba kita XOX disambungkan ke amplifier toa. Mudah-mudahan hasil suara yang terekam di komputer tidak jauh beda dengan yang saya dengerin saat ini. Mudah-mudahan ya, karena sulit untuk memonitornya kalau sendirian, karena saya ini sendirian, gak ada temannya sama sekali. Tes 1, 2, 3 dicoba, tes 1, 2. Ini saya menggunakan warna biru, seperti ini suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dengan warna merah, seperti ini suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Putih tidak ada suaranya. Sekarang ini warna hijau, seperti ini suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa explore sendiri dengan XOX ini. Yang jelas dia harganya lumayan murah, jadi bisa menjadi reverb eksternal, dan saya yakin teman-teman bisa pasang ini sendiri di masjid atau musola masing-masing dengan amplifier yang teman-teman miliki. Ini sudah bisa menjadi efek reverb yang murah daripada teman-teman beli mixer yang ada reverbnya yang harganya jutaan. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui lagi, kalau nanti teman-teman mau merekam pakai HP bisa colok di sini. Jadi kalau teman-teman mau merekam ceramah yang datang Habib gitu misalkan, kesempatan emas, teman-teman bisa rekam dari sini. Atau yang datang Agim gitu, teman-teman bisa rekam, atau bisa juga pakai laptop. Untuk tutorial detail lanjutan XOX ini, kalau teman-teman tertarik bisa ketikkan di kolom komentar di bawah, nanti kita akan buatkan videonya. Untuk kebutuhan reverb di masjid, saya rasa tutorial ini sudah cukup jelas. Mudah-mudahan teman-teman cukup jelas. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, teman-teman bisa kirimkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah ini, di bawah video ini. Teman-teman bisa ketikkan, atau teman-teman juga bisa kirimkan lewat Facebook di tutorial Mas Ari. Nama Facebooknya teman-teman bisa kirim atau chat langsung dengan saya, kirim foto atau video dari sound system teman-teman atau pertanyaan apapun seputar yang kita bahas di channel ini. Terima kasih sudah setia nonton channel ini dari awal sampai akhir. Konsultasi bareng Mas Ari tayang setiap hari, Senin, Rabu, Jumat jam 2 siang. Dan buat teman-teman yang pengen traktir saya kopi, boleh 10.000, 5.000, bisa pakai GoPay, Dana, OVO, seperti yang dilakukan oleh Bapak Afadilah dan Bapak Ali. Teman-teman bisa berdonasi sehingga saya bisa terus upload video di channel ini. Kemudian kalau teman-teman masih melihat tombol di ini menyala merah, subscribe, tekan padamkan. Kita akan jumpa lagi pada sesi free konsultasi bareng Mas Ari berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.